Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita berbicara tentang kesabaran. Allahu a'lam, apakah panjenengan tiap kali mendapatkan ilmu langsung ada lahan untuk praktek, atau praktek dulu baru tahu ilmunya, dirasakan saja? Nek saya secara pribadi kadang-kadang ilmunya dulu baru praktek. Kemarin kita bicara tentang sebuah kesabaran, di mana hanya lafaz kesabaranlah yang oleh Allah berjanji menyertai. Menyertai siapa kemarin? Siapa? Para penyabar, bukan orang yang sabar. Beda. Orang yang sabar dengan penyabar itu beda. Penyanyi dengan orang yang bernyanyi beda. Orang yang bernyanyi ketika tidur nyanyi namanya ngelindur. Dia makan nggak nyanyi. Tapi penyanyi mau dia makan, dia tidur, dia bangun, dia tetap penyanyi. Lah yang dimaksud innallaha ma'as shabirin. As-shabirin itu kalau dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf itu isim fa'il, pelaku sejati. Nah, dari shabirin, penyabar, mau dalam kondisi apapun jadi penyabar. Nah, hanya orang penyabar inilah yang Allah berjanji menyertainya. Kita sering berdoa, ya Allah, beri kami petunjuk, berarti menginginkan Allah menyertai. Betul? Ya Allah, berilah kami pertolongan, berarti menginginkan Allah menyertai. Lah, penyertaan Allah itu terjadi, diberikan kepada para penyabar. Uniknya kalau ditanya, mungkinkah muncul kesabaran di tengah-tengah kesenangan, kemudahan? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Oleh karena itu, agar muncul kesabaran, maka Allah membuat kesusahan, Allah membuat kesulitan. Baru itulah yang akan menghasilkan kesabaran. Jadi koyo-koyo ini juga dadi kong ini. Ini saya gamblangkan. Kau hambaku kurang lebih, aku akan menyertaimu. Mau penyertaanku kepadamu pada saat kau sabar. Dan sabar tidak mungkin muncul dalam kesenangan dan kemudahan. Oleh karena itu, biar kamu sabar, ku beri kau kesulitan, ku beri kau kesusahan. Understand? Jadi kesusahan sama kesulitan itu kira-kira musibah atau anugerah? Anugerah atau musibah? Bingung. Meh muni anugerah kok ndak difatihai. Musibah atau anugerah? Bener kabeh wis lah. Hal yang terpenting mau kita laksanakan hari ini, mau kita bahas, ketika kita sudah tahu seperti itu, muncullah hari demi hari yang karena kita sudah tahu ilmunya, maka Allah akan membuat keadaan demi keadaan kita susah, kita sedih, sulit, marah dan sebagainya, yang dengan itu muncul kesabaran. Karena kalau tidak ada itu, tidak ada kesabaran.
Sehingga haruslah ada itu. Lah, kemarin minggu yang lalu kita dapat ilmunya. Di minggu-minggu ini merasakan atau tidak? Nek tidak merasakan berarti belum dicek oleh Allah. Terima kasih. Oh iya. Belum dicek oleh Allah. Kan begini. Kalau ada genteng bocor, seng bocor, terus kemudian diperbaiki, dikasih apa itu? Apalah pokoknya begitu, pokoknya kuas atau apa? Ya. Yang penting jangan pakai bakwan. Nah, saya tanya, bagaimanakah cara ngecek bahwa genteng ini sudah tidak bocor? Cara ngeceknya kapan? Padahal ini musim kemarau. Cara ngeceknya gimana? Diguyur sekalian toh? Nah, betul. Mengecek panjenengan menjadi penyabar atau tidak, Allah guyur sekalian dengan musibah, biur gitu. Sudah paham atau tidak? Lah, yang kemarin 1 minggu ini tidak mendapatkan ujian-ujian dari Allah yang bisa menghasilkan kesabaran, berarti barangkali belum paham. Nek sing wis paham, insya Allah minggu depan ini kok tenang saja. Oh, begitu? Serius? Ya, beda-beda nanti, beda-beda. Ya, sesuai kadar kita masing-masing lah. Kalau suami ya mungkin istrinya rewel, bisa sabar atau tidak. Nah, itu ya. Kalau anak rewel sih insya Allah panjenengan sabar, Pak. Anak rewel itu kan paling minta mobil-mobilan, sepeda-sepedaan. Tapi kalau istri rewel mintanya apa? Nah, gitu. Itulah yang nanti akan menghasilkan panjenengan menjadi penyabar, dan penyabar itulah nanti penyertaan Allah akan datang. Understand? Dari situlah tidak ada nabi yang mulus, tidak ada nabi yang tidak lika-liku, tidak ada para ulama, tidak ada para wali yang lurus. Pasti jalannya lika-liku, belak-belok, penuh duri dan sebagainya. Jelas? Bahkan disebutkan asyaddun nasi balaan dalam hadis qudsi, paling berat ujian manusia al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal, kemudian di bawah itu yang ujiannya berat di bawah para nabi adalah orang yang mirip dengan nabi, berarti para sahabat. Ya, para sahabat. Bayangkan para sahabat itu pada saat terjadi sebuah paceklik di tengah peperangan dan sebagainya, tidak ada yang bisa dimakan. Pada saat itu, salah satunya saja ya, saat sahabat-sahabat awal-awal itu ada di Mekah dan diboikot oleh kafir Quraisy. Masih ingat ya cerita itu ya? Cerita nabi-nabi begitu, paham ya? Oh, paham lah, paham semuanya. Pokoknya gitulah. Harus paham semuanya. Nabi ada berapa? Berapa? Banyak. Wah, paling selamat itu jawaban. Yang pasti saya sekarang sudah tahu ada nabi yang tidak masuk ke surga. Ternyata nabi itu masuk ke neraka. Ya, betul sekali. Itu nabi palsu. Baik, serius lagi. Nah, saat itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di awal-awal munculnya Islam, di awal-awal dakwahnya Rasulullah, itu kan diboikot. Tidak boleh jual beli, tidak boleh mengakses ini, mengakses itu, sampai gak bisa apa-apa. Alhasil yang dimakan para sahabat itu adalah, maaf saya bilang apa adanya, peresan tai unta. Itu yang diminum. Ini ora usah dibayangke. Sunnah Rasul. Jangan salah kesini. Butuh kecerdasan untuk memahami mana yang sunnah, mana yang bukan. Itu butuh kecerdasan. Ya, kapan-kapan kita bahas itu. Nah, hadirin rahimakumullah,
Sedemikian ujian para nabi, sedemikian ujian para sahabat, di bawahnya para tabi'in. Nah, sehingga Mas, panjenengan yang sudah ngaji kam, yang Masya Allah soleh-soleh, yang putri pun solihah-solihah, Masya Allah, ibu-ibu yang hadir di sini solihah semuanya, Masya Allah, bapak-bapak, Masya Allah, para penyabar semuanya, bisa dicek nanti Bu. Nanti ketika suami panjenengan marah, enggak, saya cuma ngecek ilmu kemarin Mas. Memang enaknya kalau ngaji itu yang suami istri berangkat bareng, jadi enak nanti berangkat bareng ya. Yang belum sih ya turut bela sungkawa gitu aja. Hey. Nah, di tengah-tengah posisi-posisi itu sebenarnya Allah sedang menyertai. Barengi lah bahasanya, barengi. Ya Allah, ya Rahman, barengi. Nah, di posisi-posisi seperti itu kok manusia mau ibadah? Nah, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Dulu pernah kita sampaikan di dalam kajian hikam yang dulu, hal biasa apabila engkau bisa menjadi taat kepada Allah, sementara apa-apa yang menjadikanmu taat itu, fasilitas-fasilitas yang menjadikanmu taat itu ada. Tapi akan berat sekali bila fasilitas menuju taat itu tidak ada, kok engkau masih taat? Lah ini luar biasa. Saya sampai bahasakan dulu, nek kemenungsan gitu ya, umpamane malaikat ki kaya menusa gitu gedhe-gedhe. Gedhe-gedhe piye misalkan, ana cah nom-nom janjane kan jam-jam sekian ini kan ya nongkrong penak to Mas. Kok melu ngaji nang masjid, itu malaikat gedhe-gedhe. Masya Allah. Luar biasa. Orang paham banget. Nah, dulu pernah kita sampaikan. Lalu kita repot-repot ibadah kepada Allah. Apakah terus kemudian Allah untung dengan ibadahnya kita? Lah ini yang mau kita bahas sekarang ini. Kita kaitkan dulu yang kemarin, sambung yang hari ini. La tanfa'ahu ta'atuka. Tidak sedikit pun bermanfaat, wahai manusia, ketaatanmu kepada Allah. Paham ya? Wala tadurruhu maksiyatuka. Dan tidak sedikit pun bahaya bagi Allah kemaksiatanmu, wahai hamba Allah. Sehingga saya dulu pernah ikut ngaji, ya bukan ikut ngaji, ngisi kajian, namanya kajian. Saya pernah sampaikan di sini, Insya Allah lupa, PSK, pengajian sebelum kerja. Itu di sebuah tempat gitu. Itu ada yang sampai pertanyaan begini, Ustadz, saya itu nggak mau sholat Ustadz. Loh kenapa nggak mau sholat? Lah gimana? Katanya Allah yang membagi rezeki. Pokoknya kalau barang-barang saya nggak laku, saya nggak mau sholat. Biar rasain Allah. Saya bingung. Ini saya terus mikir, berarti masih ada yang beranggapan bahwa orang ibadah itu kepentingan Allah. Masih ada yang beranggapan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Salah banget itu. Atau sebaliknya, aku maksiat ini. Kesel pura kuno malaikatnya dadi maksiat akeh banget. Ya barangkali masih ada yang beranggapan seperti itu. Itu anggapan yang salah sekali. Sedikit pun tidak bermanfaat ibadah kita kepada Allah, bermanfaat bagi Allah. Enggak sedikit pun. Sedikit pun tidak ada bahaya kemaksiatan seorang hamba membahayakan Allah, sedikit pun tidak berbahaya. Lalu untuk siapa itu? Untuk siapa? Ternyata untuk diri kita masing-masing. Itu dipahami dulu. Wa innama amruka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Allah perintahkan yang ini, Allah larang yang itu akan kembali semuanya kepadamu.
Siapa yang mendapatkan sebuah perintah sedekah, dia sedekah. Nanti yang merasakan balasan dirinya sendiri. Jadi kalau ditanya, panjenengan semuanya sudah paham. Ada salah satu ibadah bernama sodaqah. Sodaqah itu siapa yang bersodakoh dibalas oleh Allah sedikitnya 10 kali lipat. Sedikitnya 10 kali lipat. Dijauhkan dari segala bala. Nah, penyedekah ini. Kemudian lagi hajatnya dikabulkan. Kalau sudah seperti ini berarti proses bersedekah itu bermanfaat bagi pemberi atau penerima. Pemberi atau penerima? Lebih tegas lagi, pemberi atau penerima? Ya dua-duanya. Mung nek dikatakan lebih terasa manfaatnya bagi pemberi atau penerima, kalau ada kata lebih, baru pemberilah yang merasakan lebih. Masya Allah. Saya sekedar testimoni saja dikit. Sudah terlalu banyak sekali testimoni seperti ini. Saya hanya mentestimonikan yang kemarin. Kemarin itu bersama DPUDT kita tabligh akbar di masjid apa kemarin? Saya kok lupa itu. Baitur Rahim lah ya, pokoknya masjid dekat RST itu ya. Itu pure dari awal sampai akhir saya nerangkan tentang masalah surga. Surganya bagi anak kecil yang mau bersedekah efeknya begini. Anak sekolah mau bersedekah efeknya begini. Mahasiswa begini. Pengantin baru bersedekah efeknya begini. Pengantin baru yang belum dikarunia keturunan efeknya begini. Sampai yang sudah bau tanah kok mau sih bersedekah, efeknya luar biasa. Set langsung diambil. Kan begitu. Kan saya cerita seperti itu. Lah, habis cerita seperti itu, usai saya ceramah, turun ceramah. Begitu turun ceramah, ya mohon maaf saya ceritakan apa adanya. Ada seorang musafir dari Papua jalan kaki mau ke Jakarta. Nah, saya baru saja menerangkan sedekah. Ini saya bisa dimurka oleh Allah kalau saya tidak mengeluarkan sesuatu. Ya, saya mikir, iki kantong kiri ketoke receh. Kantong kanan sing pakai peci ini kan. Biasa. Cikuk sing ndi yo. Mikir. Serius saya berpikir, nek tak cikuk sing kanan, nanti mobil kayaknya belum diisi bensin. Wah, ndorong bablas ini. Tak ambilkan yang kiri, wah tidak sesuai dengan ceramah saya. Sing di ini, wah repot dadak dadi ustaz. Itu sebuah kejujuran hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil yang bagian kanan. Ketok isi biru sama merah. Agak saya gelapkan mata saya. Seret, saya salaman, orangnya nggak mau. Nggak, bukan ini yang saya inginkan. Langsung saya berkata, justru ini yang akan bermanfaat untuk saya. Kalau ini tidak bermanfaat untuk panjenengan, Pak, monggo panjenengan bisa alokasikan kemana. Tapi bagi saya ini yang akan bermanfaat untuk saya. Wah, muni kok ngono barang ya. Kan akhirnya diterima. Jadi kalau saya nggak bicara seperti itu kan nggak diterima, balik lagi tuh jangan. Tapi karena saya otomatis bicara seperti itu, ya wis, sudahlah, yang telah lalu adalah takdir. Ya, alhamdulillah. Begitu saya berangkat nyetir sendiri, Lalu pulang, nek nyetir dhewe untuk bahaya ini, orang nggawa duit receh-receh komen iki sing nang kantong kiri.
tak lirik, bener no. Insyaallah. Alhamdulillah ketemu sama anak muda ya teman Rilaman nyetiri seret. Alhamdulillah aku nek ono entek bensin beliau ya Allah gitu. Ternyata nggak habis bensinnya. Namun yang luar biasa, Masya Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Saya itu sekitar kajian hikam yang dulu banget, yang sebelum kita mulai awal 2016 itu. Ya, kita kan mulai awal 2016 nih, Februari 2016. Tapi yang sebelum itu kan ada ngaji hikam yang datang sedikit itu loh. Nah, itu dulu ada yang datang itu, Masya Allah, salah satu yang pokoknya pengurus-pengurus BSB itulah, ada kontraktor, ada developer dan sebagainya. Singkat cerita, ketemu, dan ketemunya itu begini. Dia berkata demikian, Masya Allah Ustadz, kok ketemu saya, Masya Allah, ini tepat sekali. Loh, memang ada apa? Pokoknya tepat. Lah memang ada apa? Pokoknya tepat. Saya bingung. Dia mundur ke belakang, langsung ngasih saya sesuatu, yaitu tadi benar luar biasa. Jangan kandel banget itu. Sebuah amplop yang tebel banget, Masya Allah, saya tidak bisa membayangkan berapa senti itu, saya nggak tahu. Serius tebel banget, Saya langsung berbicara, ini apa ini? Nggak, ini karena saya sudah lama sekali nggak ketemu jenengan, dan memang dari tadi saya itu merasakan bahwa saya lagi butuh banget sedekah. Perhatikan bahasanya, saya lagi butuh sedekah. Ya saya juga butuh. Cuman lebih butuh yang bersedekah. Betul atau tidak? Persis saya tadi yang saya berikan kepada musafir. Masya Allah, luar biasa seperti ini. Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim. Alhasil, kembali lagi ke tema. Sudahlah, segala bentuk ketaatan bukan Allah yang untung, segala bentuk kemaksiatan bukan Allah yang rugi. Segala bentuk ketaatan yang untung adalah yang melakukan, segala bentuk kemaksiatan yang rugi adalah yang melakukan. Understand? Gamblang sekali, insyaallah. Ya Rahmanir-Rahim. Nah, ini karena malam ini malam spesial. Ada salah satu saudari kita mau bersyahadat. Waktunya kita bagi untuk tanya jawab. Ya, ada katanya banyak banget minggu ini. Dipilih saja Mas, dari belakang aja, dari belakang. Nanti yang paling atas kan nggak dapat. Ini karena banyak banget ini pertanyaan. Nah, saya lanjutkan dikit. Insyaallah ya Rahman ya Rahim. Jadi malam ini sudah sangat gamblang sekali bahwa siapa yang melakukan itulah yang akan mendapatkan keuntungan bila itu adalah ketaatan. Sehingga kalau sudah paham dengan yang seperti ini Mas, Mbak rahimakumullah, kalau sudah paham terhadap yang seperti ini, saya tanya, di depan ada sampah, misal, kira-kira bahasa Indonesianya udur-uduran apa? Udur-uduran, kue baik itu apa? Apa? Ya, saya baru nemu bahasa Inggrisnya, iren. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa? Orang ketemu toh. Ya sudahlah, iren-irenan. Sehingga kalau jenengan sudah paham sekali bahwa siapa yang melakukan, maka balasan Allah tidak mungkin ketuker, tidak mungkin ke tetangganya, tidak mungkin ke temannya, tidak mungkin ke adiknya, tidak mungkin bahkan ke istrinya atau tidak mungkin ke suaminya. Yang melakukan adalah yang mendapatkan. Mantaplah, dan jangan iren-irenan terhadap amal soleh. Amin Allahumma. Nek perlu rebutan. Jelas? Rebutan. Mas, ini yang jomblo-jomblo ya, saya kabari dikit. Terhadap ibadah itu rebutan. Sehingga kalau di depan sholat itu kan kadang-kadang yang masih kosong. Itu yang paling sering apa? Iren-irenan toh.
carikan bahasa Indonesianya toh. Itu kamu kan begitu toh, sering salah 180 derajat. Mestinya rebutan kalau bahkan Rasulullah sampai berkata, andaikan kalian tahu bahwa fadilah sholat yang ada di saf awal, niscaya kalian akan rebutan untuk di saf awal walaupun harus mengangkat pedang. Saking luar biasa. Inilah sekarang malah ada saf awal, ayo kamu. Piye. Semua ibadah jangan iren-iren, termasuk menikah, Mas. Maka tadi saya khususkan untuk para jomblo menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kodong biru kosong. Masalah. Malah kamu saja, enggak, kamu seneng toh? Ya kamu kan juga seneng. Ya udahlah kamu ora usah gaya-gaya. Nikah karo koncone paling tangisi aja. Jelas ya, semua bentuk ibadah rebutan kalau tahu bahwa itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk tetangga, bukan untuk adik, bukan untuk kakak, bukan untuk pasangan. Saya ulangi lagi, bukan untuk pasangan. Sehingga tidak ada istilah, loh, Dek, kamu kok nggak bangunin saya? Lah Mas juga nggak bangunin saya. Mestinya Mas harus nyontoni. Lah mestinya kamu harus dicontoh. Oh, orang rampung kamu. Lakukan. Bahkan di dalam hadis disebutkan suami istri yang saling membangunkan. Masya Allah, diberkahi. Bahkan kalau ada istri yang bangun duluan, suami belum bangun, itu suruh bangunkan. Betul atau tidak? Suruh nyiprati pakai air. Ciprati Mas, ciprati bukan pakai ember, ciprati. Yo, nek sing mas-mas masih sendirian barangkali belum pernah merasakan ya agak sulit gitu jenengan pakai semprotan mano terus disemprotkan ke diri sendiri. Oh ya istriku sebentar. Dah serius lagi. Pada intinya, kalau panjenengan hari ini sudah paham, ngerti banget bahwa kebaikan terbalas kepada diri kita, kebaikan dan nggak ketuker, bahkan berlipat ganda, rebutan. Adzan nggak perlu rebutan. Hanya saja pesan saya satu, kalau mau rebutan ibadah, pesan saya satu, seimbangkan antara PD dengan kemampuan. Ya, karena kadang-kadang saya sering melihat ada orang terlalu PD. Masya Allah, maca Quran urung jelas, maca nang masjid, ya Allah. Ya, bagi orang yang sudah paham kan nggak enak banget itu. Adzan salah, ya Allah, ki menang PD, ki mungkin wingi lebar ngaji, kamu urung latihan wis adzan. Tetap harus diimbangi dengan latihan, diimbangi dengan belajar, begitu ya. Tapi suasana rebutan amal soleh itu harus ada di dalam hati, harus ada di dalam hati. Itu saja Mas, nanti jadi kelamaan. Ya, monggo. Dari bawah saja Mas, biar yang atas, karena banyak sekali itu. Atau barangkali mau ada tanya jawab yang langsung, silahkan monggo. Ya, sambil nanti ini aja dulu. Biasanya ditulis karena mungkin malu bagaimana. Oh ya, ini saya. Ini. Atau pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bersedekah harta yang belum dimiliki? Contoh, kalau besok saya punya motor 2, maka yang satu akan saya sedekahkan, atau contoh semacam. Oh, berarti bersedekah ya. Sesuatu yang belum dimiliki, ya belum tereksekusi dong sedekahnya. Itu hanya bersifat azam. Kalau ada bahasa nadar berarti jadi nadar, malah justru wajib.
Nah, bagaimana agar punya motor 2? Ya sudah, yang satu sedekahkan aja. Kan begitu kan, tadi bilang tuh nggak mungkin ketuker kan. Bahkan nanti bukan jadi motor, bisa jadi mobil gitu kan. Ya walaupun spion-spionnya dulu nih. Nggak serius tadi. mobil. Nah, pada intinya setiap keinginan untuk baik, masih ingat ya, saya pernah ngaji di sini bahwa ada sebuah ungkapan. Nah, ungkapannya gimana, Mas Gotor? Siapa namanya? Lah, lupa. Mas Ananta, itu yang ungkapan telur hari ini lebih baik, gimana bahasa Arabnya? Baik itu yang khairu min derajati godi. Ya. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Nah, itu. Lebih baik melakukan kebaikan hari ini daripada menunggu sempurnanya besok. Nah, betul sekali. Pas sekali dong. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Gitu. Ya nek ora diarteki, kalau nggak diartikan jangan jelas mumet telur hari ini. Alhasil jangan sampai nunggu sempurna, laksanakan. Understand? Oke. Lanjut Mas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian hikam yang lalu ada yang bertanya tentang orang yang menggunakan hak orang lain wajib meminta halal. Betul, J? Ya, betul. Kita pernah bahas seperti itu toh? Ya, wajib meminta halal, betul. Saya saat itu mau bertanya tapi waktu habis. Sekarang pertanyaan saya begini. Maaf, dulu saya pernah berpacaran pas zaman jahiliyah. Sehingga saya banyak menggunakan hak pacar saya. Sekarang alhamdulillah sudah putus. Ya alhamdulillah lah. Cuma apakah saya harus meminta halal pada dia? Jujur banget itu ya. Terus Mas. Atau dia sendiri yang saya halalkan agar hak saya dan hak dia kan jadi satu, jadi halal juga bagi saya. Terima kasih, semoga Ustaz tidak bingung. Mohon maaf. Ya bagus itu ya. Jawabannya kan sudah jelas. Kemarin kita jawab pakai hadis tuh, yang pada saat itu pernah ngambil 15.000 gitu. Masih ingat ya? Tanya jawab seperti itu, saya jawab pakai hadis bahwa kalau tidak meminta halal maka pasti nanti di alam kubur harus dibayar menggunakan kebaikan. Kan begitu tuh? Bahkan kalau orang tadi tidak punya kebaikan untuk membayar apa yang pernah ia pakai selama di dunia, pada saat di dunia, maka ia bagaimana? Mengambil keburukan orang yang pernah didolimi untuk dirinya. Tidak bingung kan? Ya ini sudah pernah kita bahas ya, nggak usah diulang. Lalu kalau kasusnya seperti ini, kasusnya bahwa dulu pernah berpacaran, terus kemudian ini nggak diterangkan ngambil apanya, yang halal apanya itu kan nggak diterangkan. Ya katakan dulu pernah pada saat masih seneng-senengnya kan tuker-tukeran HP gitu kan, bahkan mungkin kaos atau apa, ya namanya juga tahu sendirilah, dua orang yang tidak bisa dinasihati, satu orang gila, nomor dua orang jatuh cinta, gitu apa saja dikasihkan. Lalu ketika putus kan seperti itu, sehingga bagaimana wajib dihalalkan? Ya kembali ke hukum awal, tetap harus dihalalkan. Kalau menggunakan sesuatu kecuali, maka ini saya saran ada tips untuk putus agar halal. Apa saja yang pernah aku pakai untuk mudik darimu, apa saja yang pernah aku pakai, saya minta halal. Dan apa saja yang pernah kau pakai dariku, apalah dulu kan ketika kita masih sama-sama senangnya, kau pernah menggunakan sandal saya, sepeda motor dibawa 2 hari dan sebagainya, sudah saya halalkan. Loh kan memang begitu orang pacaran, Masya Allah. Makanya nggak usah pacaran, selamat. Ya. Atau pertama yang kedua, atau dihalalkan orangnya. Ini lebih tepat apabila yang sana belum dihalali orang lain gitu. Jelas ya, tetap kembali ke hukum awal, tetap harus diminta halalnya. Maka
Hari ini kan sudah bolak-balik saya sampaikan, hanya ada dua pilihan yang menyelamatkan. Sudahi atau nikahi. Sudah selesai. Enggak ada hubungan lain. Sudahi atau nikahi. Kalau memang belum bisa nikahi, sudahi. Bagaimana cara menyudahi? Akhiri dengan sama-sama meminta halal. Dulu, Dek, engkau yang berjilbab seperti itu pernah pinjam peciku toh? Ya untuk paskibraka atau apa gitu kan begitu. Zaman SMA atau bagaimana gitu. Sudah aku halalkan. Ya, demikian pula apa-apa yang aku pakai dari milikmu, saya pernah memakai sepeda motor, saya pernah memakai ini dan sebagainya, saya minta halal. Kita sekarang udah putus, udah halal-halal. Dilalah putus dengan baik-baik kok jarang ya. Maka sudahlah, nggak usah pacaran, selamat, insya Allah. Nikah saja. Ya tadi itu nikah ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Udur-uduran atau rebutan? Nah, harus paham. Ya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar cinta ilahi dalam kisah cinta Robiah Adawiyah kepada Allah. Bagaimanakah agar bisa mencintai Allah? Adakah tips atau doa khusus tentang itu? Terima kasih. Terima kasih. Banyak sekali doa-doa. Banyak sekali doa. Dalam kitab Al-Adhkar itu banyak sekali pilihannya. Gini saja. Biar enak doa-doa bagaimana agar kita bisa mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulullah. Besok insya Allah ini saya janji tak tuliskan berikut artinya, nanti difotokopi. Siap? Nah, daripada saya sampaikan sekarang hanya bukan jadi ilmu, cuma jadi dengar gitu dok. Tapi kalau saya tulis, seret, besok ada artinya sekalian, difotokopi, barangkali itu menjadi referensi doa kita terbaik. Amin Allahumma. Biar cepat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar kaya atau miskin itu ujian? Betul. Susah senang itu juga ujian. Lalu bolehkah saya berdoa agar diuji dengan kekayaan dan kesenangan? Lu betul sekali. Paling-paling itu mewakili jenengan. Lanjut mas, lanjut. Misal ingin nikah dengan calon suami yang kaya, ganteng, gak sombong, pokoknya yang senang-senang saja lah. Kalau susah dan senang itu ujian, kan mending pilih yang senang aja. Doakan Ustaz, semoga saya senang terus. Ya, insya Allah. Dah. Cukup. Nah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Lanjutnya. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا bareng Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, jamaah hikam itu hafal Quran semuanya ya. Senajan pucuk edok. Itu sudah merupakan statement Allah bahwa akan menguji kita. Lalu ujian itu apakah itu harus selalu keburukan atau apakah itu harus selalu kesusahan ataukah itu kesenangan, itu akan silih berganti yang pasti. Bahkan sampai demikian dalam ayat lain ya, sampai demikian. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
Jangan sangka kalian bisa masuk surga sebelum kalian diuji oleh Allah dengan masasmul baksa. Baksa itu ujian berat. Baksa wadharra, ujian yang membahayakan, fisik membahayakan, keluarga membahayakan, diri membahayakan iman. Itu sudah statement Allah. Masasmul baksa wadharra wazulzilu. Guncangan itu maknanya macam-macam, bisa guncangan hati, pokoknya hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai orang-orang dulu itu, para rasul dan orang-orang yang menyertainya, sampai mengatakan, mata nasrullah, mana pertolongan Allah, kapan pertolongan Allah. Bukan dalam rangka ragu, cuman dalam rangka agar dipercepat. Sehingga Rasulullah tidak ragu dengan pertolongan Allah, hanya ingin mempercepat. Nah, kita tidak akan sampai kepada surga, baik surga itu dunia maupun surga akhirat. Surga dunia alias hajat-hajat kita dikabulkan, diberi yang terbaik. Surga akhirat ini jauh lebih hakiki. Kita belum akan sampai ke situ sebelum Allah menguji kita. Sampai kita kurang lebih berkata, ya Allah, tolonglah kami ya Allah, ini sulit ya Allah, saya ini hanya manusia biasa, saya pasrahkan segala urusan kepadamu. Alhasil, ujian, kesengsaraan, kesulitan itu pasti hadir. Lah terus bagaimana kalau minta yang senang saja? Monggo, boleh, itu boleh. Kenapa? Karena senang juga ujian. Hanya saja kadang-kadang lebih bisa mensukseskan dan meluluskan ujian-ujian kesusahan dibanding ujian-ujian kesenangan. Apa dalilnya bahwa kesenangan juga ujian, harta juga ujian? Yakni pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekayaan yang sangat luar biasa, kerajaan yang sangat luar biasa, istana dan sebagainya, lalu Nabi Sulaiman justru berkata demikian, hadza min fadli rabbi, ini semuanya adalah anugerah titipan Allah. Gak sedikit pun ada sombong. Liyabluwani aashkuru am akfur. Liyabluwani bahasanya sama bala. Liyabluwani, untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman. Aashkuru am akfur, apakah aku bisa syukur ataukah aku kufur. Syukur itu berarti semua itu titipan-titipan Allah, anugerah Allah menjadi fasilitas ibadah atau justru melalaikan. Nah, alhasil itu sudah merupakan sunatullah. Susah, senang, susah, senang, susah, senang. Pesan saya hanya satu, Mas, Mbak, rahimakumullah, semuanya yang hadir di sini, yang lagi susah, yakini bahwa dunia ini adalah dunia yang bukan merupakan neraka, yang kalau sudah susah tidak akan senang lagi. Dunia ini adalah dunia yang kalau susah besok senang lagi. Dunia ini juga bukan surga yang hari ini senang, besok tidak akan susah lagi. Paham atau tidak? Dunia ini adalah dunia. Susah, kita sabar, senang, kita syukur. Sabar menjadikan diri kita taat, syukur menjadikan diri kita taat. Amin Allahumma. Kalau berdoa seperti itu boleh atau tidak? Boleh, tapi nanti juga ada susahnya ya Mbak atau Mas gitu aja.